someone, love with all your heart. Missing someone, love with heart. How much you miss it, and you miss it. Oke. Gimana ini? Lu ngomongnya jangan kecil. Udah lama banget kita nggak ngobrol bareng, bro. Anjing fisik anjing. Iya. Oke, siang hari ini kita pengen ngobrolin. Sebelum ngobrolin, ntar dulu nih. Kita udah lama banget ya, Pak, nggak buat video ya. Ada kali setahun. Tahun ada. Setahun ada. Karena ya corona yang sangat menyebalkan untuk Sebenarnya sih bukan corona sih. Sebenarnya kayak ya ada kesibukan lain lah. dan nanti Lagi kita ngebangun yang lain gitu. ya karena nanti kita bakal bilang kenapa kita sibuknya ya. Jadi oke lah. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu mungkin seperti apa yang kita udah bisa lihat di sebelah kita udah ada Sprint Trivi yang kalau bisa dilihat sudah dilakukan modifikasi sedemikian rupa ya. Tapi ini berbeda cuy. Beda. Beda. Dan kita bakal kasih tahu untuk modif ini di mana, ya kan? Kayaknya kalau misalnya ngomong ini harus sama ownernya cuy. Iya benar. Langsung ngomongin sama ownernya, gak usah banyak. Ya kita panggil aja langsung Iya, ownernya. ntar kalau misalkan ngomong mulu Nah, capek orang. malah nanti dengerin gua doang. ngobrol sama dia. Iya gak? Oke, Dani. Yoi. Duduk. Ekonot Ego. Yoi. Ini baju apa nih? Baju apa dong? Ceritain dulu dong bajunya nih. Sehat Dan? Alhamdulillah. Lihat dong, Ekonot Ego. Gue lepas masker ya. Iya, boleh. Lu udah vaksin kan? Udah. Gue belum. Udah banyak loh. Nah ini. Ini bajingan nih. Enggak. Aman. Udah cek. Kita semua di sini udah cek up suhu. semua ya. Cek engine. Cek Erin cek. Kita udah cek semua sebelum syuting ini, kita udah cek semua. Alhamdulillah kita negatif semua, cuman yang satu positif. Bingung. Nah kalau ini positif. Barangan nih. Lu serius belum vaksin? Hah? Belum vaksin. Belum. Kemarin gua mau vaksin dan diusir aja Kenapa? ke ini pet shop. Oke. Lagi sibuk apa nih Mas Dani? Gue lagi sibuk ya kuliah, Chat, nembok, wajar lah ya. Ngelem. Nah, sakit. tapi ada Gue di interview sama orang-orang sakit jiwa. tapi kegiatan di luar ada? Kayak pengen ngapain gitu? Kegiatan di luar. Gak penting aja. Dan ini sebenarnya motor ini udah lumayan lama. Nah, kebetulan yang bangun di samping gua. Nah, sebelumnya kan motor tidur kan. Jadi dibangunin dulu, bangun. Sebenarnya sih bukan bangun ya. Kan. Kita nerima konsep, kita jalanin aja. Nah, gitu. Oke. Ini adalah salah satu bengkel baru lah, ya kan. Kebetulan ini adalah usaha baru gua sama adik gua. Mungkin adik gua bisa jelasin. Lu buka usaha apa, Pak, sekarang? Jadi kenapa kita jarang uploadnya? Nah, Info juga. nah. Jadi kita lagi bangun workshop kecil-kecilan lah Nah. istilahnya. Ya project kecil-kecilan lah. Karena gini, karena yang gue lihat adalah anak-anak wasabi ini potensinya tinggi. Potensi dalam arti suka membongkar-bongkar yang tak harus dibongkar. Iya. Nah, Jadi bongkar. bongkar. Diemin kan? Kan oh. Lu ngomong WO anjing. Oh iya. Nah, buka workshop. Terjadilah namanya Berjalannya waktu dari teman ke teman dan akhirnya kita dipercayakan Dani untuk membangun motor ini, ya kan. Nah, sebelumnya motor ini benar-benar full ya standar. Nama workshopnya apa Kim? Enggak. Boleh tahu. Lumiere Garret. Nah, bukan piscok Lumiere ya, Lumiere Garret. Nah, jadi Gerega. mungkin kalau kalian pengen kepo Instagramnya nanti gue cantumin di sini Instagramnya. Nah, sebenarnya bukan lu editor ya, yang nyantumin. Editor dia, udah gue cantumin. Lu jangan nyuruh aneh-aneh anjing. Ya pokoknya nanti buat kalian yang pengen repaint detailing semuanya sih jatuhnya restorasi. Ya kita terima semuanya. Kenapa waktu itu lo angkat ini?
memutuskan untuk sprint? Sebenarnya ini motor bukan motor gua awalnya, motor abang gua pertama kali dibeliin tuh tahun 2015 buat abang gua ke kampus. Tapi pas gua SMA, gua juga lagi booming banget tuh anak-anak Vespa, anak-anak muda lagi pada main Vespa. Gue pengen ikutan juga dan gue minjem Vespa abang gue. Awalnya tuh nggak boleh gue modif, nggak boleh. Ya paling modifnya kayak apa sih, pasang apa footstep, Bugatti gitu-gitu ya, yang masih standar-standar. Gue pengen ganti knalpot sama abang gue nggak boleh, apalagi main mesin nggak boleh. Oke, jadi ini motor turunan lah ya dari abang lu ya. Nah, turunan dari abang lu. Terus habis itu akhirnya waktu itu katanya sempet crash juga ya Dan ya? Sempet Enak ini. Sempat crash gua. Waktu itu kenapa nah itu Dan? Waktu itu jatuh 2 kali nih, jatuh goblok. Karena gue ngeliat gue waktu itu lagi 80, gue ngeliat ada orang naik motor pelan gitu, tapi rada tengah. Gue kaget, tau-taunya poldur itu. Gue ngerem, teman gue dari belakang nyeruduk. Gue jatuh ke kanan nih. Pas jatuh ke kanan, ada polisi lagi ngawal mobil arah sana nih. Set, gak apa-apa kamu? Gak apa-apa pak, gue bangunin motor. Terus jatuh lagi ke kiri lagi. Oh gitu. Kiri kan, ke kiri. Nah di situ fork kena. Jadi Oh iya, pernah nih waktu awal-awal gue sprintnya Dani nih, setirnya bisa sampai sini cuy. Iya, Dan ya? Iya. Nah, pernah. Tapi itu beda kasus. Oh, itu beda kasus. Oh, itu yang kedua kali ya? Iya, itu yang kedua kali. Tapi yang kedua kali pun itu maksudnya nggak jatuh terus habis itu nggak langsung kayak gini. Oh, jadi gitu. jadi tuh waktu itu sebenarnya gue sempat bawa ke salah satu bengkel karena gue benerin ini ganti bearing. Gue ganti bearing komstir, tapi yang bagian bawah doang. Pas diganti, gue jalan sama cewek gue. Jalan sama cewek gue ke kota. Siapa namanya? Nggak perlu. Nggak perlu. Mantan gue. Gue jalan sama mantan gue. Bukan ya? Terus Dan? Emang anjing. Gue jalan sama mantan gue ke Kotwis. Tapi pas gue nyetir nih, kok stang begini nih kan. Oh, tadi stangnya awalnya gini. Awalnya gini. Habis gini. dari bengkel situ diganti komstir doang. Jadi begini. Terus jadi lama-lama gini kan? Belum, sabar dulu. Belum selesai. Sampai begini ya. Belum Tapi selesai. setirnya dia sampai segini, Pak. Iya, pernah. Tapi lurus jalan. Enggak gitu. Itu saya nanya. Beloknya gimana anjing? Anjing, Makin gitu. kayak ban sepeda tuh maksudnya yang dibiringin sampai ujung gini anjing. Lurus gitu anjing. Kagak gitu, Bang, kayak gitu. Oke, terus. Jadi gue bawa, pas gue lagi bawa tuh ke Kotwis, stang tuh miring kan. Terus gue besoknya balik lagi sama dia itu dimentok-mentokin pak kiri, dimentok-mentokin ke kiri, set gitu kan. Terus bener sih balik gue lurus, cuman kok pas gue belok ke kanan segini doang, pas belok kiri sampai mentok gini nih. BMX kali kan gue kira kan, set BMX nih orang. Tapi lu ada sempet kepikiran nggak pas mentok gitu, Bang, sekalian aja Bang biar bisa kayak setir mobil gitu. Maksudnya diputar lagi. Lu kata tukang burger anjing. Kan gerobak burger. Kan lu kan biasa bawa gini kan? Ini apa? Kan biasa apa itu? Setir burger. Setir burger. Kan. Apaan begini anjing? Setir burger. Gini Dan, apa yang membuat kepikiran lu untuk modif kayak gini nih? Oh oke. Waktu itu tuh gue pengen modif kayak gini karena sebenarnya gue udah sempet mau berhenti main motor. Gue pengen beralih main mobil, cuman pas gue liat motor di rumah tuh sayang banget nih, masa Vespa dibiarin jelek gitu kan di rumah. Akhirnya gue waktu itu kepikiran tuh pengen repaint doang di Lumiere Garage, di Pistok Lumiere. Nah, lu kenapa gini nih, kan kita kan termasuk yang bengkel yang baru ya Pak ya. Lu kenapa mempercayakan kita untuk bangun motor lu? Karena waktu itu sebelum gua repaint tuh ada motor siapa? Motor Alsa ya? Alsa iya. Ada motor teman gua repaint di sana, hasilnya bagus. Dan Di sana di mana? di Lumiere. Pistok Oke. Lumiere. Nah, Terus di Pistok Lumiere juga Goblok. ya di Ntar Lumiere. lama keterusan anjing. Pistok Lumiere. Udah lah, pokoknya di Pistok itu waktu itu gua pernah detailing kan di Pistok itu, terus hasilnya tuh memuaskan banget. Alhamdulillah. Akhirnya gue mikir-mikir kan nih, terus gue diskusin sama Dava, Dav gimana kalau misalkan gue repaint motor. Dava yang mana sih? Nyokin. Halo. Terus repaint Ya, motor. gue akhirnya repaint motor.
gue repaint motor, tapi gue mikirin dulu konsepnya. Awalnya itu gue pengen putih abu-abu, awalnya gue pengen putih ungu. Sampai akhirnya pas gue lagi diskusi sama Dava ini dan gue ngeliat storynya teman gue, ada yang tadinya motornya merah nih, sama dia digradasiin juga, belakangnya ungu juga. Teman kuliah gue, kalau Adam nonton, Adam, Anda sialan. Ya pokoknya warna ungu, ya udah diambil. Akhirnya gue mikir-mikir lagi kan, apaan nih, warna apa nih. Terus gue mikir gue ngomongin sama Dapeng waktu itu ngasih saran gimana kalau misalkan putih belakangnya masih putih. Gue dulu foto. Ungu, cuman ungunya beda kalau nggak salah Iya, gitu. ungunya beda. Ungunya beda. Terus Metalik deh. terus gue mintanya jangan deh, jangan abu-abu aja. Soalnya gue kepikiran SMA sih, masa SMA. Emang lu pernah SMA? Emang di SMA tuh ada apa sih? Iya. Banyak. Kayak kenangan banyak nih. kayaknya. Iyalah, semua kenangan yang baik Kasih maupun buruk. SMA ya? Berusaha Sama dengan sih, wanita sama. ya SMA ya. Nggak harus wanita sih, saya pertemanan gitu-gitu sih banyak. Emang teman-teman lu asik SMA? Panik. Asik temen gue. Asik. Ada. Ada so asik. Teman kita juga ada yang so asik ya. Iya. Ada. Raffi. Raffi anjing lu. Asik kamu. Ya, dan waktu itu kan lu repaint di kita nih, ya kan. Sampai di titik racun lu sampai apa nih? Awalnya. Racun untuk modif ya. Gitu. modif. Kan ya kan namanya lu repaint. Iya. Lu nge-repaint nih. Ibaratnya repaint itu kertas putih lah. Nah, itu butuh Maksudnya perintilan ya. bikin lembaran baru. Nah, lembaran baru. Akhirnya memutuskan untuk bikin lembaran baru. Nah, gitu. Lu mau gambar di sini kan? Nah, gambar di sini nih. Waktu itu lu gambar dulu. Bisa ganti orang yang wawancara gak? Tar lo ya, tar. Ya kan gue tadi bilang, gue tuh awalnya repaint doang. Sampai akhirnya pas dibongkar nih semua part-part gue ini, Dapeng tuh bilang ke gue, dan gue waktu itu bertepatan mesin gue tuh waktu itu bermasalah. Jadi pas gue bongkar repaint ini, mesin dicopot, dibawa ke bengkel, dan part-partnya akhirnya dicopot semua ya Peng ya? Dicopot semua. Pas dicopot semua itu ternyata PR-nya baru keluar tuh, kayak contohnya fork gue tuh segitiganya udah kena ya? Kena. Soalnya bukan segitiga sih, apa? Kayak ada guardnya itu udah 4 yang udah, kotak udah gitu. gini lah, pokoknya udah hancur. Ya itu Terus, udah. terus bawah juga udah dekok tuh, bawah dekok. Enggak, apa karat. Karena Oh iya Karat. itu ya. Sampai standar. Itu sebenarnya buat ini juga sih, maksudnya info buat ke pecinta Vespa juga yang pakai Vespa Matic. Kalau bisa Vespanya jangan di Standar 1. Standar 2 aja terus. Kalau pengen aman terus, Backnya. mending kita Iya. standar 2 lah. Kalau standar 1 sih nggak apa-apa, cuman jangan didudukin. Gitu. Kalau misalkan emang udah keburu sering standar 1 dan berkarat, bawa aja ke Piscok Lumiere Garage. Nah, Masuk. tenang aja, kita bisa restorasi Gue semuanya. belum selesai. Gue belum selesai. Oke. Gue belum Iya. selesai. Akhirnya kan ketahuan Waktu akhirnya- itu kan iya fork ganti karena kan setir lu juga waktu itu kondisi gini. Iya Ya, kan? ya itu juga salah satunya. Akhirnya dari situ fork kan gue harus ganti, dan gue nyari fork tuh awalnya tuh susah. Yang Buat 3V. yang buat yang 3V susah. Akhirnya gue dapet yang iGate. Tapi otomatis kalau misalkan gue dapet fork iGate, gue harus beli lagi dong. Perintilan yang lainnya pasti. Iya, pasti. kayak contohnya hub gitu kan hub. Sok. Shock, iya Pasti shock berubah. juga. Oh bukan apa? Axle seating. Oh iya, axle seating dan lain-lain. Pokoknya gue terus gue mikir, ini budgetnya makin naik Nah, gitu. akhirnya waktu itu lu diskusi nih berdua nih. Iya, gue itu sih Nah, diskusi. ini gue suka nih dengan orang yang terkonsep kayak gini. Karena apa? Karena dia meminimkan budget tapi memaksimalkan kegantengan. Bener nggak? Insya Allah. Nah, alhamdulillah. Ini menurut kalian sih ini nilai segini lah ya. Tapi menurut gue, nah, terus lu mikir Abis itu bertahap. Nah, bertahap Abis waktu itu dari apa? fork, terus gue mikir waktu itu tuh kaliper gue udah jelek. Kaliper gue udah jelek. iya. Terus gue mikir kalau Brembo, gue udah sempet mikir kayaknya beli Brembo deh. Cuman gue pengen yang beda. Brembo apa nih? Gue sampai nyari-nyari, cuman mahal-mahal banget nih Brembo yang di pasar di ini. atas 1000. soalnya kan dudukan yang trivia sama iGate kan beda. Iya. Dudukan trivia sama iGate tuh beda. Oh, dudukan kalipernya. Iya, jadi itu harus dipikirin matang-matang juga kan. Ya itu kan dari axle seating. Iya. Ya, terus habis itu Jadi rem yang sebelumnya nggak kepake. Nah, iya, sekalian ganti. Nah, habis itu gue mikir gue pengen ganti kaliper yang beda dari yang lain. Sampai gue nyari-nyari kayak apa Peng? Selain RCB. bukan RCB, ada kayak model Brembo juga. Ya itulah pokoknya. nah.
SIP gitu-gitulah. Banyak. Terus akhirnya gue kepikiran kayaknya gue mau pakai Jepangan deh, kaliper Jepangan, tapi otomatis bracketnya gue custom. Tapi kan gue tuh bingung juga kan kalau misalkan custom bracket di mana ya. Pokoknya pistok lumer bisa. Karena kan gini, untuk bracket juga ya, ini jangan kalian coba-coba. Ini juga kita ada perhitungannya. Jadi kalau kalian mau kesini pun kita juga bisa sediain. Cuman kalau kalian coba jangan dulu deh, karena ini perhitungannya apa? Karena kalau misalnya lu nggak bener, speedo lu pertama nggak hidup. Speedo lu nggak hidup. Terus juga kepresisian untuk ke kaliper ke center Brembo-nya itu nggak pas. Kalipernya. Nanti malah daging lu tuh nggak kemakan full. Iya. Tapi gue juga gini, dan gue juga setuju dengan ini karena apa? Zeloni pun gue pernah make bracket ya, terus kalipernya Brembo itu nggak kemakan full. Padahal harus hitungannya full. Gue waktu itu tuh kan beli KTC, akhirnya beli kaliper KTC yang 4 tot, yang punya NMAX. Iya. Tapi waktu itu tuh gue juga beli, kan gue nanya ke Dapeng, kata Dapeng bisa kok pakai dudukan awalnya, bisa pakai dudukan kaliper yang Brembo pakai Zelioni. Akhirnya gue beli yang Zelioni. Sampai baru dibuka beda. Waduh, gue puyeng tuh, baru beli baru dibuka belum dipakai. Jual ternyata lagi. iya, akhirnya gue jual lagi, tapi jualnya jual goblok. Tapi nggak apa-apa sih, itu ceritanya. Iya, Itu ceritanya, jadi lo cerita. tahu kedepannya harus kayak gimana. Iya. Gitu, namanya ibaratnya apa ya, custom lah. Custom kan itu buatan sendiri segala Iya, macam. ada gitu. trial and error. Iya, kayak gitu lah. Iya. Tapi akhirnya kita desain sedikit rupa, Iya. udah gonta-ganti tadinya udah bikin 2. Akhirnya terjadi di sini produk akhirnya. Jadi buat mungkin teman-teman kalau ada yang mau juga bisa Bisa. Kalau ada yang mau bikin kaliper kaliper pakai KTC, beli aja yang punya NMAX itu bisa kok. Nah, ntar bracketnya bikin di Pistok Lumiere Garage. Iya. karena kan ini posisinya kan kaliper harusnya di sebelah kanan. Iya. Nah, ditaruh sebelah kiri. Nah, waktu itu puyeng kan Iya. waktu itu Oh, di iya, situ. iya, benar. Mikirnya Jadi di situ. bracketnya, jadi itu yang harusnya bracketnya di atas, ini sekarang di bawah bracketnya. Nah, Itu. Ngapain nih? Dia ngapain nih? itu Tapi untuk segi pengereman aman ya Dan? Aman, enak banget Enak sih. ya? Enak banget. Cukup. soalnya kalau dari pengalaman temen gue juga sih, maksudnya gue juga pernah pakai. Kalau Brembo pun yang pakai 4 volt itu kalau misalnya nggak pakai spacer, itu harus pakai spacer. Nah, kalau ini kan langsung kan, Ini enggak, Iya, pokoknya aman. aman. Cuman tipis. Tipis. Cuman aman. pol. Kan kalau Kita kayak sistem pengereman dulu deh. ya pengereman dulu deh. Kan udah diganti KTC kan. Aman udah diganti. Akhirnya kan udah dapat fork iGate, dan fork iGate yang baru tuh ternyata gue dapat lebih murah daripada fork Trivi. Emang yang ya, baru. stok pun juga orisinil pun juga lebih Iya mahal Trivi. benar. Nah terus akhirnya gue ambil yang iGate, otomatis gue ganti semua tuh kan. Sekalian sama gue beli cover fork gitu-gitu. Terus udah gitu gue ngerasa kecelek gak sih? Udah kecebur gitu kayak udah keburu modif. Udahlah sekalian nulis aja langsung gitu, lah. sekalian lah. Akhirnya gue jual velg gue yang sprint. Gue beli Verosi. Awalnya gue pengen beli ya. Cuman karena waktu itu ada keterbatasan stok dan juga gue mikir-mikir Lama lagi juga harganya. kan itu juga. Iya, harganya Kalau juga hitungan banyak yang pakai. Iya, Standar kan benar. sekarang udah banyak yang pakai. Ya. Makanya Soalnya kan- jadi velg favorit. Pakai velg Verosi. Jadi gue dari awal itu emang kepikirannya gue mau barang-barang yang sebenarnya tuh udah banyak orang pakai. Tapi sebenarnya bisa pol. Tapi bisa dimaksimalkan. dimaksimalin lagi. Iya, Dan gue makanya belinya Verosi dan gue repaint warna putih karena gue tuh sebenarnya apa sih namanya, gambaran gue itu kenapa repaint warna putih karena gue ngelihat ada mobil Yaris pakai velg OZ Racing, tau gak? Iya, yang Pakai warna piring. putih. Pakai piring tuh. Itu cakep banget. Gue ngeliat kayaknya motor juga masuk deh kalau misalkan dibikin kayak gitu putih juga. Gue Iya. pas ke bengkel, gue pas masang ban ke dalam velg tuh, masukin ke velg, sampai mekaniknya tuh nanya, emang ada mas Verosi ini, Verosi warna putih? Terus gue bilang, dia tuh awalnya nanya gini, mas ini Verosinya ini Verosinya limited mas gitu. Terus gue bilang, hah enggak mas, itu saya repaint warna putih. Oh saya kira emang ada dari Verosinya gitu.
sampai kayak gitu. Soalnya rapi juga sih repainannya. Terima kasih. Enggak. Emang repaint di mana? Nggak tahu. Terus tadi pengereman Saya- masih di pengereman kita ganti juga disc brake-nya pakai apa? Pakai Zelioni. Pakai Zelioni. Terus didukung juga dengan selang hel. Selang hel ya? Selang hel. Selang hel sama apa sih namanya? Master rem. Master rem diganti juga. Nah, itu udah ada cerita Ada juga ceritanya tuh, tuh. ada ceritanya. Ini master remnya bukan kalian yang kayak lihat pakai ini ya, pakai Brembo. Bukan pada Brembo umumnya. pakai RCS tuh enggak. Bukan. Ini adalah pakai apa Dan? RCB. Wih. Pakai punya Jepangan. Racing. lagi. Boy. Iya, racing boy. Racing boy kan? Iya. Racing boy. Wow, sakit jiwa. Iya. Nah, tadinya ini Hmm. si Dani ini emang pengen dikeluarin ya istilahnya ininya apa namanya tabung minyaknya. Oh iya. Iya. Iya, Cuman gue tadinya awalnya dan biar rapi masukin aja kali gitu. Iya. Oh ternyata bisa lah, maksudnya masih bisa diliatin merahnya. Kalau memang pengen diliatin, kalau bisa selangnya di inilah apa namanya? Diminimin biar nggak terlalu masuk dalam. Enggak, jadi lebih rapi. Cuman kayak kelihatannya ya fungsi gitu loh. Jadi selangnya dikasih yang apa namanya tuh? Yang Transparan. bening lah, yang bening gitu. Kan lah, pasti kalau kayak gini kan harus ada yang dikorbankan. Iya, Pasti. jadi ada ceritanya waktu itu. Waktu itu gue tuh udah beli Luigi yang chrome. Nah, Kanan kiri. kanan kiri. Lagi-lagi kayak gue beli Zelioni Nah. buat bracket kaliper. Nah, ini gue lagi beli Luigi yang chrome. Terus udah kan, gue udah Pasang tuh kan. pasang. Terus pas gue datang ke sini, gue ngerem gini kan, udah dipasang kata Cici. Gue nanya, Peng, Nggak bisa-bisa. kok ini nggak ngerem ya? Gitu terus kata Dapeng, oh iya Don, itu ternyata lu harus ganti master remnya. Aduh, gue mikir kan waktu itu kan gue emang sampai sekarang gitu, gue itu lagi-lagi ke konsep gue pengen press budget tapi tampil maksimal gitu kan. Dan waktu itu beli RCB ini juga nggak begitu mahal. Iya, sampai akhirnya gue nyari-nyari, gue tuh waktu itu sempat cari, adanya kan Brembo gitu-gitu, terus gue nyari akhirnya ke mana Ke speed shop. Iya, ke Speed speed shop. shop. Speed shop. Jepangan. Jepangan, ke speed shop. Kita main ke Jepangan. sana kita kalau. Iya, terus nanya-nanya. Akhirnya kita dapat ini buat NMAX ya. Iya, maksudnya kan daripada Brembo KW mending kayak Mending gini. yang tapi- asli ini tapi asli, ya. murah. Ini 900 lah. 800. 800. 800. Oh, 800 nih buat gambaran kalian. Emang nggak tahu ya di toko lain nggak tahu berapa. Iya. Biasanya apa Senin harga naik. Iya, lu kata grosir aja. Nah, itu habis itu ganti ini nih ya. Ini ganti kepala dulu nih, perkepalaan dulu berarti nih ya. Iya. Nah, kepala kan nah sebelahnya nih berbeda nih. Pakai Apa? saklar. Ya, Saklar ganti. saklar dari Switch. screen switchnya tuh diganti. Oh, Iya, pakai apa ya merek? Gue lupa merek apa. Thailand punya nih. Dia Jadi nyala gitu ya? nyala. Ah, bisa nyala. Ini part Jepangan juga. Ini part Jepangan juga. Sebenarnya part Ribet Jepangan. nggak? Universal. Di pulsar biasanya. Pulsar juga ada. Cuman pulsar ada juga, cuman tulisannya doang. Isi pulsar, Mas. Paket berapa, Mas? Udah. Oke. Nah, itu waktu itu masang ini ribet. Baik. Tanyakan Nggak terlalu sama sih. mekanik. Nggak terlalu. Nggak ribet ya. Nggak terlalu. Jadi Tapi kalau yang awam mending jangan. jangan Pusing, sumpah pusing. Karena ini perkabelan, cuy. Iya. Soalnya dia tuh barengan sama tali gas. Nah, lu Iya, kalau salah, paketan. tahu-tahu lu harusnya buat ngegas, ini beda ya kan? Rem. Karena gue udah capek ngain aja ya. Ya. Nah, Ini akhirnya harga dapat murah ya. Iya. ada lampu ya, ada lampu. Wih, banyak fungsinya nih. Banyak. Ada hazard. Ada hazard. Positifnya ada- sih banyak sih sebenarnya kelebihannya. Ada dapat apa? Hah? Pencetan hazard, Ada terus on. ini juga. Apa namanya tuh? Iya, cut off. Cut off. Jadi ada ceritanya juga ini Nah. saklar switchnya. Jadi sebenarnya itu gue Pulsar. niatnya nggak ganti ini Iya. lagi-lagi. Tapi pas gue cobain motor kesini nih, kok lampu sen gue nggak nyala yang kiri. Itu penyakit switch. Iya. Dari Penyakit Sprint switch. Primavera tuh Primavera. penyakitnya itu tuh yang lampu tiba-tiba di on tuh susah nyala, harus dipentokin atau enggak ya. Kita main-main geser-geser dikit Iya, lah. iya, Iya. benar. Terus gue Iya, nyari-nyari gitu kan. penyakitnya. Wah, gila juga. Terus kata Dapeng waktu itu udah beli aja yang chrome. Karena lagi-lagi gue press budget Nah, gitu. oke. Gue budget minimal mungkin tapi mau maksimal tapi gue nggak mau. Tapi ini dengan harga segini yang gue lihat sih ya oke. Ya sih. oke, Oke. ya makanya sampai akhirnya waktu itu Dapeng nyaranin gimana kalau misalkan Dia lu pakai pulsar awalnya.
Oh iya. Iya kan gue bilang Pulsar tuh yang tulisannya Gua lupa. nyala. Kayak Nuvo gue dulu. Lupa. Nuvo Ya udah dulu tuh sampai ada. akhirnya Akhirnya udah ada tuh. waktu itu DP ngasih tahu, ada dan pokoknya lu lihat aja di ini di workshop di E-commerce. iya e-commerce ini nih. Oh ya udah gue Oke. cari udah nemu. Cocok. Dan BTW ini hampir semua barang-barang mahal gue itu rata-rata Barang second. second. Mulai dari topi, cover CVT, cover cover intake itu gue second. Terus yang second lagi tuh ada bar N. Ini susah dicari loh sekarang. Ya, itu gue dulu. Zeloni yang chrome ini susah dicari loh. Iya. Yang gampang tuh hitam. Dan susah dicari. ini nih banyak banget orang yang nyolong nih. Dan ini Sialan. ini pakai Luigi ya tapi ya. Luigi. Lu siapa? Lu. Ya udah lah, itu dia end gripnya pakai Luigi. Oke, nih headlamp pakai D-Maker ya, WDRL ya. Ya. ya dia yang DRL yang ada garisnya lah. Semua tuh serba second. Gue secondan dari Dani. Dani secondan Ya, dari Virosi gue pun second itu shocknya. Gue juga nggak ada yang baru yang barang. Nah, semua tuh balik lagi ke ini ya. Kalau barang second pun kalau misalnya masih good condition, nggak Iya, apa-apa sih betul sebenarnya. sekali, Nggak usah. nggak masalah. Nggak masalah lah. Gue Dan sih terus- cuek. Saya pakai SIP. SIP. Kalau itu baru. Oh, itu baru. Karena secondnya jarang. Iya, soalnya baru Masih keluar. baru pas keluar, gitu. ya, baru keluar, Iya. ya. Ini bentukannya kayak Zeloni ya? Wah, mirip banget, Pak. Mirip banget ya. Mirip banget replika. Ya, bisa dibilang replikanya Zelioni. Tapi high tetap. Tapi tetap high. Iya. Karena SIP cuy. Iya. Nah, SIP. Nah, ini ada logo nih. Banyak yang nanya di TikTok. Itu Hashtag ciri khas Indonesia Pride deh, Indo Pride deh. Iya, gua- Apa Depok Pride kalau nggak salah. Gue dari awal main Vespa, bisa dibilang gue dari awal main Vespa tuh, jadi gue pernah ke Jogja dan gue beli kayak gituan emblem logo keraton awalnya. Gue tertarik, gue beli, gue pasang di motor. Gue awalnya ngide aja bisa gue pasang di motor sampai rumah, gue cobain bisa ternyata. Sampai akhirnya teman gue pada nanyain tuh di mana beli di mana gitu. Terus akhirnya gue jual ke teman gue tuh yang keraton dan gue akhirnya beli Garuda ini. Dan sekarang gue masih ada stoknya 10. Jadi buat kalian yang pengen beli, langsung hubung aja DM gue atau enggak Dani. Hubungi apa Ubung? Hubung lagi ngetes. Ubung mekanik andalan gue, Nah. Ubung, Oloy, Dapeng, mekanik andalan gue. Wah gila, gue brainstorming konsep sama mereka sih. Iya, bisa dibilang gitu. Hubung speed spot. Nih waktu motornya dibangun nih ditulis nama Oloy nih waktu Oh itu. iya. Sampai diangkut-angkut di atas dulu tuh. Ntar gue kasih deh, ntar gue cariin Videonya. videonya dulu. Nah ini perjuangan lah ya. Perjuangan Bang, ini. banget. Perjuangan banget. Bang. Dan ini sempat diem di sini sekitar lama lah. Ini dari Januari pak. Jadi Januari gue naruh sini, naruh di Ricok Lumer. Lama soalnya emang dari pengecetan, dari awal pengecetan gue bener-bener kayak misoknya 2 hari setelah itu nggak langsung gue poles. Jadi apa gimana caranya pokoknya nih cat harus mateng lah istilahnya baru sampai dipoles gitu, kita poles. Perubahan konsep ya kan, trial and error. Iya perubahan konsep. Ada Jadi cerita. di kepala itu aja berarti ya. Di kepala itu. Speedo masih ori ya Dan? Speedometer masih ori. Ori. Karena yang customnya masih mahal lah. Iya. SIP masih mahal. SIP masih mahal, secondnya juga masih harga masih stabil SIP itu. Ya kecuali SIP Indonesia mau sponsorin gue karena niatnya nih motor pengen gue pakai buat road race. Oh, terus apa kontes? Dua-duanya kalau bisa. Ya. Enggak. Oke, kita berlanjut ke bagian belakang lah ya. Ya. Ke bagian belakang. Di tempat CVT itu apa namanya apa aja yang diganti? Di CVT itu maksudnya dalamnya apa luarnya? Dari luar dulu deh. Ya luarnya ya kayak anak-anak modif lainnya lah. Cover CVT, iya chrome CVT. Terus cover CVT tuh, cover boldnya. Terus cover air intake. Ya gitu-gitu sih, terus pakai Pro Bolt gitu-gitu. Robot. Iya. Nah, itu dari speed shop sebelah. Iya. Speed shop. Shock Mereka breaker gue pakai ganti Virosi. Virosi ya. Dan second. Nah, itu tuh. Second. Nih ya, gue kan apa ya? Ini menurut gue minim budget yang enak. Kan sebelumnya gue pakai Olin. Ini FYI aja ya, waktu kita ini ngomong nih. Enggak apa-apa. Jadi waktu ngambil shocknya, setelah gue cobain, ternyata ambles cuy. Ambles. Jadi bocor.
Soalnya kan kalau beli stok itu kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kalau misalnya udah dicopot tuh kan susah, apalagi kalau lu mau tekan-tekan dulu kan. Ya kayak biasanya ya sebelum lu pasang baru lu naikin tuh ke motor, tuh rasanya tuh baru ketahuan gitu ternyata bocor. Akhirnya di servis lah ya. Di servis pemakan harga murah kok. Itu cuma 100.000. Iya 100.000. Tapi emang iya Verosi itu emang ya. Kan gue waktu itu pakai di Verosi juga. Tolong Verosi ini bukan di endorse sih, cuman bukan di endorse, cuman ya tolong Anas review lah. Pembelajaran lah. Iya. Ini waktu itu gue juga sama belakang kayak gitu dah. Iya. Nah kita di sini sih kok. Iya. Belakang karena kan beban belakang udah berat kan. Terus mungkin soknya belum apa ya kesesuaian kali ya. Nah, mungkin kita nggak tahu lah ya, maksudnya teknisnya kayak gimana. Iya, Pokoknya di season shock breaker diganti pakai Verosi, terus yang di belakang kalau gue lihat bracketnya diganti ya, pakai lowering kit. Oh iya, gue ganti lowering kit. Nah, lowering kitnya pakai Luigi. Jadi kelihatannya motor tuh belakang kayak ceper lah gitu, kayak padet lah. Soalnya nemenin depannya juga. Iya. Biar fender tuh knalpot ya kan? Enggak. Oh. Kayak gitu aja. Lu kalau fender tulip aja. Fender tuh knalpot tuh ya. Ya Dan ya. Iya, gue pakai gue. Mesin juga udah berubah ya Dan ya? Alhamdulillah. Berapa tuh? Segituan lah. Katanya sih gue denger 58. 58 bebasan. Wow. Go. 58 beda. Berarti lu waktu mau bawa ini Maksudnya 58 pas standar. ada daun-daunan dah. Naik mesin. Pas lu coba lu bebasin sempat motor. Pas tangan. War. Bebas gitu kan. Kagak, goblok. 58 bebasan. Ini gua di 3. Enggak. Ayo tebak dong. Nanti berapa? Oke lah, jadi udah lah. Iya, ini nanya. pokoknya ini 66 deh. Buset. Dan bengkel gue di Orca. Ayo anak-anak Vespa, kita ngebengkel di Orca. Orca di Radar Auri. Bagus banget bro. Cintailah Bekasari. Pride. Enggak Mekarsari. Itu bukan Mekarsari, anjing. Enggak Mekarsari. Kan ada Lauri ya? Iya. Dia masuk ke iya, Harja Auri, Mukti, guys. Ya itulah. Disitulah. Ya, sekitar Radar Auri lah. Pokoknya cek aja Instagramnya Orca. Orca Performance. Nah, gitu. Gue tuh bore up Buat tuh sebenarnya pleasure-nya buat ini sih, buat touring. Gue tuh bore up gede buat touring. Niatnya buat touring sampai Katanya lu rencana mau ke Papua ya? iya mau nambang emas. Enggak. Sakit. Mau touring. Mau ke Jaya Wijaya dia ya, kalau naik Vespa. Sakit. Jaya Wijaya, Jaya Baya. Jaya Baya anjing. Goblok kampus lu itu. Jadi kita bisa belajar dari Dani ini bahwa kalau suatu yang harga yang mahal itu belum tentu membuat motor lu ganteng. Iya betul sekali. Pembelajaran adalah kalau misalnya lu ada gagal, ya lanjutin aja terus. Jangan pantang menyerah. Betul. Jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Iya. Iya. Pantang menyerah aja Iya. ya. Bukan jangan pantang Iya. menyerah. Gue sebenarnya udah capek komennya. Jadi gue iya aja. Ya lu dari tadi lu tau lah gue iya pokoknya dia ngomong apa deh. Iya pembelajaran, bener kan? Iya betul. Karena kan menurut gua kalau misalnya motor mahal pun kalau misalnya nggak ke konsep juga Kurang lah. kurang. Oke, back to the topic. Jadi dari mesin knalpot udah diganti pakai WRC. WRC. Nah, Awalnya juga WRC. awal juga WRC. WRC. Nah, terus cover apa nih? Apa sih itu? Cover Yang kipas. kelihatan? Cover kipas pakai Nah, custom ya. gua bukan custom sih, gua beli jadi. Pakai No brand lah ya. No brand. No brand. Seperti stop lamp. Iya, stop lamp juga unbrand. Nanti buat aja Okin brand. Nah, Oke, apa lagi nih Dan? Itu karbon-karbonan sih, Pon. Iya, karbon lah ya. Pushstep pakai SIP. chrome. Ini ke konsep sih. Ini awalnya hitam nih. Iya, buat yang iya, tahu benar. apa? Buat yang nggak tahu itu di situ sebenarnya bracket SIP itu hitam harusnya. Jadi Dipolis? Enggak, Di yang chrome. di chrome. Cuman SIP-nya sendiri Oh iya dipolis. dipolis. Nah. Ya polisin. Itu di chrome. Terus karena emang udah diganti juga atau waktu itu pas mesin dicopot, akhirnya gue berniat untuk yaudah Dan ini sekalian aja deh apa namanya swing armnya. Oh,
di chrome juga. Sama damper yang buat apa tuh mounting tuh. Ya, oh iya banyak. Gitu. Jadi ini buat gambaran kalian sih kalau mau minim budget. Jadi kaki-kaki semua di chrome. Buat Clean konsep lah. mau pokoknya lu kalian kalau mau konsultasi juga boleh gampang langsung. Oke lah. Berarti itu aja ya Dan motornya. Apalagi tuh kira-kira? Motor udah sih itu. Udah ya. Kedepannya mau gimana Dan? Kedepannya mau gimana? Lu motor mau diapain sih? mau diapain? Mau di kedepannya yang pasti gue mau bikin radiator. Itu udah pasti. Oh pasti. Itu udah pasti, Itu harus karena dikonsep kebetulan. lagi tuh ya. Iya. Jadi Karena masih rahasia. karena itu kemauannya nanti tuh project ke depan lagi. iya kemauannya tuh aneh-aneh gitu loh. Enggak bukan aneh kebutuhan. Kebutuhan. Iya anehnya tapi iya gitu loh. Lo kok motor Insya Allah, 66 gak pakai insya Allah. radiator hari-hari overheat aja gitu. Iya. Dapat overheat Capek lah, capek. Iya, lu kan biasa overheat. Itulah. Mungkin Dani ada sepatah dua kata yang pengen Disampaikan ke anak-anak teman-teman. Vespa atau anak-anak motor Ada. Gue mau menyampaikan buat anak-anak Vespa, anak atau enggak anak-anak motor ya udah. anak-anak motor lah. Oh iya anak-anak motor bener. Gue mau menyampaikan buat semua anak-anak motor, pokoknya saling rangkul-merangkul lah. Terus solidaritas tuh pokoknya penting banget. Jangan sampai ada perkecotan di dunia motor-motoran. Jangan membeda-bedakan antara motor Vespa lah, Aerox dan lain-lain Itu kan itu semua kan cuma brand. Iya, sama Tapi kan aja, bro. sebenarnya tujuan kita kan sama-sama untuk Motoran. motoran dan hobi modif. Iya, Nah, kita bersenang-senang di jalan. Tapi jangan sampai ugal juga Nah. gitu. Oke, jadi intinya lu pengen maksudnya bangun di motor emang pengen apa ya? Maksudnya mengendarainya tuh fun to drive. fun to ride. Oh, Fun to drive sih. Panturai, fun to ride. panturai. Itu yang jalanan ke Jawa. Pantura. Tegal. Jadi siapa sih yang nggak mau punya kendaraan yang benar-benar enak lah dipakai gitu kan? Nah, Apalagi ganteng. iya. Ngomongin soal ganteng, Wih. Dani ini tuh sebenarnya lagi bangun brandnya dia sendiri. Oh bukan. Ini ntar dimasukin loh. Nggak apa-apa. Bro. Dimasukin aja udah gak apa-apa. Eko not ego. Jadi dia itu lagi bikin brand apa Dan? Tuh, bisa dijelasin nggak sama Dani? Iya, jadi gue bikin brand berlima sama temen gue. Gue sudah sendiri, cuman ada timnya sekarang. Ini contoh bajunya, Eko Not Ego. Konsep season ini top lettering. Yang tertarik bisa aja nyari di Instagramnya Kommer KOMMER _ 2 kali. Oke. Jadi kalau mau pesan langsung bisa lah ya. Bisa langsung. Katanya mau season baru Kommer. ada yang mau bikin, maksudnya mau keluar kali season. Iya, Desember ini Launching. bakal launching. Kommer. Kommer season 2. Kommer. Bukan Homer. Kommer. Gue udah mesen satu sih. Di mana Giordano? Iya. Gio. Gior. Itu Giodarno anjing. Darno. Giodarno. Giodarno bener. Giordano. Giodarno. Iya, Gio sama Darno. Apa Gio gitu. Dano kan ada. Oke, jadi sekian lah ya video kali ini. Terima Untuk kasih. Tanya Sabi buat motornya Dani dan Dani juga. Terima kasih Dani sudah menjauh Menjauh. bukan jauh-jauh dari kemari. Menjawab kali. Oh iya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita dan berkenan untuk datang kemari lah ya. Iya. Dan udah mempercayakan motornya untuk bangun di kita. Pisok lumer. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton Ya. dan nunggu-nunggu video ini ya. Mungkin dari video ini kita bakal terus nonton lagi. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ditunggu aja the next project. Atau next video lah yang lain. Thank you udah nonton. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, Like. Dan komen. share dan beli Kommer. Jangan Dan lupa juga komen dong. komen. Nah, Dan jangan lupa datang ke Lumiere. nah, jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua. See you next video and Wasabi go to Malang. goodbye. Bye. Malah. Terus